Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Dan kita akan tunduk kepala dan mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku dengan pasti bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia ini dengan nama Yesus Kristus, yang telah menebus kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia, memperkenan Dia, dan memberkati kita sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni 2020 ini. Selamat beribadah bersama dengan kami. Kiranya ibadah ini membawa kita ke hadirat Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Untuk memulai ibadah kita, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan untuk hidup kita dan untuk kesehatan serta berkat-Nya bagi kita. Mazmur 119 ayat 2 sampai dengan 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan yang mencari Dia dengan segenap hatinya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Ku datang padamu Tuhan dengan pujian kami. Ku datang padamu Tuhan, membawa pujian kami. Ku datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu Tuhan. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian
dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku datang padamu ya Tuhan, membawa pujian kami, pengagungan kami. Amin Tuhan, kami membawa pujian kami. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa kalau badai topan dunia ini menerpa kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita dan firman-Nya adalah kekuatan kita. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang
pertemuan memulainya. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. padanya kau tetap tentram. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus lembahku perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus lembahku perlindungan, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus lembahku perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus lembahku perlindungan, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi bagian dari ibadah kita pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, kita angkat pujian Jalan Hidup Orang Benar diterangi oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, di tengah bakti kami pada saat ini Tuhan, kami membawa sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan kepada keluarga kami menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan sucikan dan kuduskan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menolong dan memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan biarlah jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan semakin menikmati nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, secara khusus untuk bangsa dan negara Indonesia ini tercinta.
Tuhan akan menolong secara khusus untuk pemerintahan kami baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota maupun kecamatan, bahkan pemerintahan yang sekitar kami RT RW terdekat. Berkatilah pemerintahan kami Tuhan dengan segala kebijakan yang diambil, dengan segala keputusan yang diambil, dan dengan segala tindakan yang digunakan untuk membawa negeri ini kepada keadaan yang lebih baik. Secara khusus berhubungan dengan corona ini Tuhan. Kami berdoa juga kiranya Tuhan akan memberkati untuk setiap penduduk negeri ini, supaya kami semakin menyadari dalam menjaga diri untuk membatasi perluasan dari corona ini dengan hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang di dalam pelayanannya kiranya Tuhan akan menolong, baik di dalam pelayanan ibadah secara online maupun pelayanan yang dilakukan secara offline dengan mengikuti peraturan-peraturan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan biarlah jemaat Tuhan tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan di dalam keadaan yang tidak gampang ini. Jemaat Tuhan semakin menikmati pertolongan dan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sekarang ini memiliki pergumulan-pergumulan, baik itu pergumulan untuk pendidikan, pergumulan untuk pekerjaan bagi yang sudah bekerja berkeluarga. Kiranya tangan kuasa Allah menolong, tangan kuasa Allah akan memimpin. Dan kiranya Allah yang adalah perlindungan kami, Allah yang firman-Nya kami dapat percayai itu, nyata bekerja dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang dengan penuh keyakinan kami naikkan dan kami doakan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi kekuatan hidup kita. Dan mari kita lebih mempersiapkan hati kita dengan pujian kepada Tuhan. Ku rindu sabdamu Tuhan, ku rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul ujian atau godaan. Ujian atau cobaan. Kenapa ini penting? Seringkali kalau ada umat yang sedang mengalami musibah, entah itu bencana alam, entah itu sakit penyakit, atau barangkali usahanya bangkrut, atau mungkin malah kecelakaan, seringkali kita menghibur percaya saja bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi di sisi lain, Tuhan tidak dapat dicobai dan Dia tidak mencobai umatnya. Tapi kenyataannya kita sering menghadapi sebuah pencobaan. Lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencobaan? Itulah sebabnya kita akan belajar seputar pencobaan. Dari kisah ketika Tuhan Yesus dicobai di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4, di mana kita mencoba melihat ujian atau godaan, ujian atau pencobaan. Dan dari sana kita akan mencoba meneliti arti, isi, dan solusi dari pencobaan itu. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan penjelasan, penerangan mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4 mengenai pencobaan. Bapa, kami datang, kiranya Roh Kudus menguasai kami, memberikan penerangan batiniah pikiran kami dan juga hati kami, sehingga kami bisa menangkap kebenaran-Mu dan lebih daripada itu kami bisa mengendapkan kebenaran di dalam hati kami, sehingga terpancar di seluruh kehidupan kami dan hidup kami boleh sesuai dengan kehendak dan firman-Mu itu. Kami percaya kuasa kegelapan tidak suka ketika kami menguraikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Tuhan saja yang bekerja atas kami, dan biarlah kami diberkati dari dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini dari awal, tengah, sampai akhir dalam penguasaan Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kebenaran firman itu. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan mencoba melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dari sini kita mungkin berpikir siapa sebenarnya yang mencobai Yesus. Dalam teks kita dikatakan bahwa yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun di situ adalah Roh. Bahkan di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 jelas di situ yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah Roh Kudus. Tetapi yang mencobai di sini adalah iblis, setan, dan dalam bahasa Yunaninya adalah diabolos, artinya dia yang dilempar keluar. Jadi siapa yang mencobai? Yang membawa Yesus ke padang gurun Roh Kudus, kemudian di sini iblis yang mencobai.
ini seperti ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Kata dicobai di sini dari kata petrastenai. Ini dari kata infinitif aorist pasif yang akar katanya dari kata peiraso. Peiraso itu bisa diartikan dibuktikan atau diuji atau diperiksa dan bisa juga diselidiki. Nah, kalau kita perhatikan teks kita dalam bingkai yang besar, maka lebih tepat di sini adalah dibuktikan. Jadi Yesus dibuktikan. Mengapa? Karena sebelum Yesus melayani sebagai Mesias, maka pasal 3 di sana diproklamasikan oleh Allah sendiri ketika dibaptis Yohanes Pembaptis, kemudian ada suara dari langit dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah proklamasi dari Allah sendiri bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di dalam pasal 4 di situ Tuhan Yesus dibuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berlayak untuk melayani sebagai Mesias. Jadi ini diuji, ini dibuktikan bahwa dia, Yesus, layak untuk melayani sebagai Mesias. Mungkin kalau zaman sekarang boleh dikatakan fit and proper test. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun saat dia berpuasa 40 hari 40 malam, disitulah dia dibuktikan bahwa dia mempunyai kualifikasi yang layak, yang mampu, yang dapat, yang bisa melayani sebagai Mesias. Nah, dari sudut Allah berarti jelas ini adalah ujian. Ini adalah pembuktian. Bukti bahwa Yesus itu Mesias. Bukti bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bukti bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah sebagai Mesias yang akan membebaskan umatnya, yang akan menebus dosa umatnya, yang akan menjadi raja di dalam kerajaannya. Sebaliknya dari sudut iblis, ini digunakan sebagai pencobaan, sebagai godaan, sebagai usaha untuk menjatuhkan Yesus sebagai Mesias. Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah sebenarnya tidak pernah menggoda, tidak pernah mencoba dengan maksud menjatuhkan anak-anaknya. Allah itu menguji. Allah itu membuktikan iman, kesetiaan, loyalitas anak-anaknya kepadanya. Sebaliknya setan, iblis, diabolos selalu berusaha menggoda untuk menjatuhkan umat Tuhan. Dia sangat mahir, dia sangat berpengalaman dengan segudang prestasi setan dalam menjatuhkan umat Tuhan. Taruhlah kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa manusia yang sempurna, yang tanpa dosa, dan belum terkontaminasi dosa sedikit pun. Tetapi dengan bujuk rayu, dengan strategi yang jitu, Adam dan Hawa jatuh oleh karena setan itu. Dan kejatuhan Adam dan Hawa akibatnya pun menimpa kita semua. Sehingga kita diperhitungkan sebagai orang yang berdosa pula. Iblis tahu, setan tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah tak mungkin dicobai. Tak mungkin dijatuhkan. Tak mungkin Yesus sebagai anak Allah itu berbuat dosa. Tetapi anak Allah yang mengambil tubuh insani, anak Allah yang mengambil tubuh manusiawi, sejati, manusiawi yang seperti saudara dan saya.
Iblis tidak tahu. Apakah dia bisa dicobai? Apakah dia bisa dijatuhkan? Apakah dia bisa digodai? Itulah upaya iblis, itulah usaha iblis dengan mencobai Tuhan Yesus. Dengan pongahnya setan, karena merasa pernah menjatuhkan orang-orang hebat seperti Simson, Gehasi, Saul, Daud, dan banyak tokoh hebat dalam Alkitab yang karena godaannya, karena cobaannya, mereka berjatuhan. Hanya Yesus yang setan tidak mampu menjatuhkan. Hanya Yesus yang setan tidak mampu memperdaya. Hanya Yesus yang setan tidak mampu membujuk, merayu sehingga Tuhan Yesus jatuh. Hanya Yesus yang tidak bisa dijatuhkan oleh setan. Allah Bapa membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Tidak bisa dijatuhkan oleh setan. Dia membuktikan bahwa Yesus layak sebagai Mesias untuk melakukan tugas kemesiasannya. Allah tidak pernah mencobai seseorang untuk jatuh. Sebaliknya ia menguji kita supaya kita setia, kita terus bertumbuh, dan kita terus melayani Tuhan. Jadi, kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa, bukan Allah yang mencobai kita, tetapi iblis dan kita sendirilah yang tergoda. Dan yang meresponi godaan itu sehingga kita jatuh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mencobai dengan tujuan supaya kita jatuh. Sebaliknya dia menguji supaya kita tetap setia dan melayani Dia. Yang kedua, isi pencobaan kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata begini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, masalah isi pencobaan di sini adalah roti. Yang mungkin kalau orang Indonesia nasi. Atau mungkin lebih luas di sini adalah masalah fisik, masalah materi berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan yang sering menjadikan kita jatuh di situ. Tidak heran kalau ada beberapa pendeta, bahkan hamba Tuhan, bahkan mungkin gembala sidang yang sekarang sudah menjadi mantan karena masalah kebutuhan materi ini. Bahkan ada beberapa anak Tuhan yang menyangkali imannya karena masalah ini, masalah nasi, masalah pangan, masalah sandang, masalah pekerjaan. Ada banyak anak Tuhan yang lari dari panggilan oleh karena masalah ini. Dan seringkali saya mendengar kalau ketemu beberapa orang berkata, saya dulu pendeta, tetapi karena berkatnya tidak cukup, sementara biaya hidup selalu naik, biaya kuliah anak saya membengkak tak terbayarkan, akhirnya saya banting setir dan saya mencari pekerjaan lain. Banyak jenisnya, tapi dia mantan pendeta. Ada banyak orang yang karena situasi, materi, nasi, sandang, pangan yang tak tercukupi, dan akhirnya dia lari. Jemaat yang saya kasih, Yesus waktu itu lapar. Karena 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dia di padang gurun. Tentunya badannya lemah. Kurang tenaga, kurang energi.
Bahkan bisa saja pandangan matanya menjadi kabur karena berpuasa itu. Saat kondisi yang demikian di padang gurun menjelang malam hari tiba, batu gepeng bulat lonjong sebesar roti, warna kecoklatan hangat karena panasnya matahari, banyak sekali dan berserakan di sana sini. Ditambah lagi perut yang kosong, perut yang keroncongan dan minta diisi, maka batu-batu itu di pandangan mata bisa berubah seperti roti-roti. Yang sangat menarik. Dalam konteks yang demikianlah, setan berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jemaat, ini luar biasa. Ini hebat. Kenapa? Karena Yesus itu Mesias. Yesus itu penuh kuasa, Yesus itu bisa memerintahkan batu itu menjadi roti. Bisa. Ini pencobaan yang jitu, yang luar biasa dalam kondisi yang lapar. Kemudian batu berserakan yang kalau dipegang hangat, warna coklat. Dan dalam pandangan mata, ini mirip-mirip roti dan ubahlah ini menjadi roti. Dan kondisi yang lapar, itu orang bisa langsung segera diubah. Karena Yesus bisa mengubah batu itu menjadi roti. Tapi pencobaan ini tidak real bagi kita. Pencobaan ini tidak jitu bagi saudara dan saya. Kalau misalnya kita sebagai manusia biasa kemudian dicobai, coba ini batu ini ubah jadi roti. Setan itu goblok, setan itu bloon, setan itu bodoh. Karena jelas kita tidak bisa mengubah, jelas kita tidak bisa. Tetapi Yesus itu Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia berkuasa. Dia mampu mengubah batu menjadi roti. Bukankah Yesus juga pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Bukankah Bapa sendiri pernah menurunkan roti dari surga di padang gurun? Jadi apa salahnya kalau saat ini di padang gurun, perutnya lapar, sudah berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian mengubah batu jadi roti. Apa salahnya? Yesus bisa. Yesus mampu, Yesus sanggup. Tapi yang menarik, Yesus tidak mau. Kenapa? Karena ini perintah setan. Ini perintah diabolos. Ini keinginan iblis. Maka kita harus waspada selalu dengan pilihan kita. Apakah kita mengikuti kehendak Bapa yang merindukan iman kita semakin dewasa, yang merindukan kita senantiasa untuk setia dan bertumbuh kepadanya, atau kita memenuhi keinginan setan, keinginan iblis supaya kita jatuh? Yesus memilih harmoni dengan Bapanya. Yesus memilih sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus memilih untuk mengikuti kerinduan Bapanya. Dia tidak mau kompromi sedikit pun dengan setan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, dari kisah ini ada evaluasi yang menarik bagi kita. Bagaimana setan menggodai Tuhan Yesus di situ. Ketika kondisi tertentu, dalam hal ini Yesus yang sangat lapar karena puasa, kondisi kelaparan ini, maka pandangan mata ketika melihat batu-batu lempeng hangat yang sebesar roti, betul-betul mirip roti. Kemudian keinginan perut yang memang sudah lapar
butuh diisi. Maka keputusan sangat mempengaruhi apakah kita hanya mengikuti keinginan kita yang didorong oleh godaan setan, atau kita tetap setia mengikuti keinginan Bapa sekalipun lapar. Ada kondisi tertentu, ada pandangan mata, ada keinginan perut. Kemudian keputusan harus dijalankan. Mari kita coba perhatikan beberapa contoh kasus. Misalnya Adam dan Hawa. Kondisinya kala itu dia bebas makan apa saja boleh. Itu kondisinya. Dia bebas makan apa saja boleh. Kemudian pandangan matanya ditujukan kepada buah pengetahuan baik dan jahat yang menarik. Lalu keinginannya, dia ingin menjadi sama seperti Allah. Coba lihat, ya. Kondisinya dia boleh makan apa saja. Pandangannya ada buah pengetahuan baik dan jahat. Keinginannya untuk bisa seperti Allah. Kemudian apa keputusannya? Dia memilih untuk memenuhi keinginannya dan mengikuti kehendak setan sehingga jatuh dosa. Contoh kasus misalnya Daud, sama kondisinya. Waktu itu dia nganggur sendiri, semua jenderalnya, semua pahlawan-pahlawannya pergi berperang, dia sendiri. Itu kondisinya sendiri. Kemudian pandangan matanya, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi, Batseba. Lalu keinginannya ditimbulkan, alangkah nikmatnya tidur dengan dia. Kemudian keputusannya memenuhi keinginannya yang didorong oleh nafsu dan setan itu, atau lebih setia kepada kehendak Bapa. Dan Daud memilih, dia jatuh. Saat ini, pada umumnya, modelnya juga tidak jauh berbeda. Pola yang setan, iblis, diabolos ajukan juga tidak jauh berbeda. Biasanya dia lihat kondisi orang itu. Kondisi orang itu seperti apa. Maka hati-hati dengan kondisi kita. Waspada dengan kondisi kita. Setelah itu dia arahkan dengan pandangan mata. Matamu tertuju kepada siapa? Dan setelah itu keinginan dikerjain untuk terus mengingini. Dan setelah itu tinggal satu langkah. Keputusan yang harus kita ambil. Apakah kita ingin memenuhi keinginan hati, keinginan daging, keinginan pribadi yang dipromosikan oleh setan iblis itu? Atau kita setia ikut keinginan Bapa? Saya suka Yakobus dalam menggambarkan pencobaan yang ditulis di dalam suratnya pasal 1 ayat 12. Dia menggambarkan pencobaan itu seperti ikan yang menghadapi umpan di dalam kail. Kemudian umpan itu sebenarnya netral. Umpan itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Kemudian bayangkanlah ikan itu, ya, ketika menghadapi umpan itu bisa menjadi ujian. Umpan itu, tapi umpan itu juga bisa menjadi cobaan dan godaan. Itu tulisan Yakobus. Manakala umpan itu menjadi ujian, maka ketika ikan menghadapi umpan itu dia berkata, ini umpan ini kalau saya makan, saya mati.
Karena saya tahu di balik umpan itu ada kail. Enggak, saya enggak mau makan. Nah, di situ ikan itu berhasil. Satu tingkat dia menjadi ikan pintar. Tapi di sisi lain kalau ada ikan, kemudian lihat umpan itu. Kemudian dia berpikir, ini umpan ini enak. Kayaknya enak sekali. Hidup. Saya makan aja. Fup. Ketika dia makan, maka dia terpancing itu. Dan saudara tahu, akhirnya ikan itu bukan hanya ikan bodoh, bukan hanya ikan bloon, tapi ikan itu akhirnya mati. Nah, itu yang digambarkan. Pencobaan itu bisa menjadi batu ujian. Sehingga kita bisa setingkat lebih tinggi. Iman kita lebih setingkat. Kesetiaan kita setingkat lebih tinggi. Kerinduan kita untuk lebih kenal Tuhan setingkat lebih tinggi. Ketika pencobaan menjadi ujian bagi ibu bapak dan saudara sekalian. Tapi sebaliknya kalau pencobaan itu menjadi batu cobaan, batu godaan. Saudara tersandu, saudara jatuh, saudara terpleset, saudara jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah mencobai supaya kita jatuh. Sebaliknya dia menguji supaya kita kuat. Supaya kita setia. Supaya kita terus ikut dia. Sebaliknya, iblis ingin supaya kita jatuh. Tuhan Yesus selalu selaras dengan kehendak Bapanya. Iblis tidak dapat menggodanya. Yesus teruji, dia tidak dapat berdosa. Dia berlayak menjadi Mesias, pembebas, penebus dosa, saudara dan saya. Jangan tergoda oleh bujuk rayu setan. Ikutilah Yesus yang menang atas pencobaan. Dan bagaimana solusi Yesus ketika mengatasi pencobaan itu? Ayat yang 4 firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Dia berkata, ada tertulis. Bahkan dalam perikop ini, dia selalu berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang menarik, Tuhan Yesus mengutip Pentateuch, Taurat Musa dalam kitab Ulangan. Pasal 8 dan juga pasal 6. Dan ketika saya pikirkan, ini pasal 6, pasal 8 ini bicara tentang apa? Ketika saya coba selidiki di sini, boleh dikatakan ini Shema Israel. Dengarlah hai Israel, perdengarkanlah ini. Dan Israel diminta untuk mendengarkan firman itu, bahkan terus diulang-ulang kepada anak cucunya, terus diulang-ulang untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama dan seterusnya. Tapi yang menarik di sini, mereka diminta untuk terus mengingat itu bahwa Allah sudah baik bagi kamu, Allah sudah mengeluarkan kamu dari Mesir menuju Kanaan. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengutip itu dan dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi tiap-tiap kata, tiap-tiap kalimat, tiap-tiap firman, tiap-tiap pembicaraan, tiap-tiap rema Allah yang terus mengalir dari mulut Allah ke dalam kehidupan kita. Ini yang harus didengarkan terus. Ini yang harus diajarkan terus. Ini Shema Israel. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap-tiap kata Tuhan
tiap-tiap firman Tuhan, tiap-tiap pembicaraan Tuhan, tiap-tiap rema Tuhan, manusia hidup. Pikiran dunia kebalik. Mereka selalu berkata kalau kita banyak roti, banyak nasi, berlimpah dengan pangan, pasti kita hidup. Apa benar? Terlalu banyak orang yang banyak makanan ini dan itu, tapi dia tidak bisa makan. Dan bisa mati. Kalau rumah mewah, lux, serba ada, pasti hidup nyaman. Apa betul? Ada banyak orang yang tinggal di rumah mewah tapi dia tidak bisa tidur. Gedebak-gedebuk ke sana kemari. Hidupnya. Kalau kita terkenal, banyak teman, sangat berpengaruh di dunia nyata maupun medsos. Pasti hidup kita bergelimang dengan segala kenikmatan. Apa benar? Terlalu banyak cerita orang yang terkenal tiba-tiba mati, bunuh diri. Sekalipun Anda hidup berkelimpahan harta benda, Anda terkenal, rumah Anda mungkin luar biasa hebatnya. Bak istana raja dengan kemewahan yang susah dicari tandingannya. Tapi kalau Tuhan berkata, mati, kamu mati. Ya. Bagi saya ini luar biasa. Karena Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap-tiap firman Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Wah, itu sudah susah kondisinya kalau kayak gitu. Sudah enggak, boleh dikatakan sudah enggak kuat hidup sebenarnya kalau orang sudah puasa 40 hari 40 malam di padang gurun yang sepi di situ. Tapi kalau Tuhan menghendaki dia hidup, dia hidup. Saudara mungkin bertanya, kalau demikian apakah kekristenan itu anti harta benda? Apakah kekristenan itu anti keterkenalan, kemewahan? Tidak. Tapi kita mesti sadar bahwa semua itu adalah sarana hidup sekunder. Bukan yang utama. Kalau kita bisa kaya, puji Tuhan. Kalau kita bisa terkenal, puji Tuhan. Kalau kita bisa punya ini, punya itu, luar biasa, haleluya. Tapi jangan pernah lupa yang utama, yang primer dalam kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan dan firman-Nya, dan jangan dibalik. Sumber hidup itu Tuhan. Saudara boleh punya apa saja, kalau Tuhan berkata kamu mati, kamu mati. Tapi sekalipun saudara tidak punya apa-apa, bahkan miskin tidak punya apa-apa, kalau Tuhan berkata kamu hidup, dia hidup. Saya diingatkan ada seorang yang menulis dan bertanya kepada saya. Kemudian dia berkata begini, Pak, kisah kejadian penciptaan alam semesta itu ada yang kebalik. Dia berkata, kenapa tumbuh-tumbuhan dicipta di hari ketiga, matahari dicipta hari keempat? Bukankah segala tumbuh-tumbuhan itu hidup kalau ada matahari? Tapi kenapa hari ketiga dia sudah ada tumbuh-tumbuhan sementara matahari belum ada? Saudara tahu cara berpikir dia? Karena dia berpikir sumber hidup adalah matahari. Padahal sebelum matahari, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Kalau gitu sumber terang itu bukan matahari, Allah itu sendiri. Demikian juga sumber hidup bukan matahari, sumber hidup adalah Allah. Itu sebabnya di dalam dia ada terang, di dalam Yesus ada terang. Dia berkata akulah terang dunia. Di dalam dia ada hidup, dia berkata akulah hidup. Itu berarti, betul kata Tuhan Yesus, manusia hidup
Bukan dari roti saja, tapi dari tiap-tiap firman. Kata-kata rema Allah di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak mencobai kita supaya jatuh. Dia menguji. Yesus teruji sebagai Mesias, anak Allah, Juru Selamat. Tuhan yang sama, dia tidak mencobai kita supaya kita jatuh. Dia menguji kita supaya kita naik tingkat, lebih setia, lebih beriman. Dan terus sebagai abdi yang berkualitas. Hanya iblis yang menggoda kita supaya kita jatuh. Ingatlah strategi dia, kondisi. Kalau saudara memiliki kondisi tertentu, saudara mesti sadar, iblis selalu mengincar kondisi kita seperti apa. Sudah itu dia ada objek yang membuat pandangan mata kita tertuju ke sana. Saudara sadar kalau pandangan mata saudara tertuju kepada sesuatu. Dan setelah itu keinginan. Dan setelah itu keputusan. Seringkali manusia, saudara dan saya, kalau tidak hati-hati jatuh. Itu sebabnya waspada dan selalu waspada dan hati-hati dan sadar. Ikutilah prinsip Tuhan. Teruslah menyatu dengan Tuhan dan kehendaknya. Maka firman-Nya yang menjadikan kita hidup. Firman-Nya yang menjadikan kita segar. Firman-Nya yang menjadikan kita kuat. Dan firman-Nya yang terus menghasilkan buah yang memuliakan Dia. Yang terus mengalir di dalam kehidupanmu. Ingatlah itu. Ingatlah pencobaan bisa menjadi ujian. Itu perspektif Tuhan. Tetapi bisa menjadi godaan. Itu perspektif iblis dan nafsu kita. Pencobaan apapun, situasi dan kondisi apapun yang saudara hadapi saat ini, biarlah itu menjadi batu ujian bagi saudara dan bukan batu cobaan. Biarlah itu menjadi batu pembuktian bahwa saudara adalah anak-anak yang setia, anak-anak yang beriman, dan anak-anak yang terus melayani Tuhan sampai Maranatha. Sama seperti Ayub yang dikondisikan sedemikian rupa oleh setan. Dia dibujuk rayu dengan berbagai macam cara, istrinya, temannya. Tapi dia memilih untuk tidak kompromi dengan setan. Bahkan dengan keinginan dunia dan daging. Dia memilih setia kepada Bapa. Maka dia akhirnya terbukti setia dan akhirnya diberkati. Saudara dan saya, pilih seperti Yesus yang menang atas pencobaan. Pilih seperti Ayub yang akhirnya teruji dan diberkati. Maka saudara dan saya pun akan diberkati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pencobaan apapun yang kami hadapi, biarlah itu menjadi batu ujian kepada kami sehingga kami lebih setia, lebih beriman, dan lebih tulus di dalam melayani Tuhan, karena di sanalah berkat Tuhan. Dan terus sadarkan kami bahwa setanlah yang mencobai, setanlah yang menggoda supaya kami jatuh. Tapi kami tidak mau kompromi dengan hal itu. Kami ingin belajar seperti Yesus, kami ingin belajar seperti Ayub. Kami ingin belajar supaya akhirnya kami menang. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan, cobaan dalam kehidupan di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terus
Renungkan kebenaran itu dan jadikan kebenaran itu suluh bagi kakimu sehingga kemanapun kamu berada, kamu menang dan diberkati. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih kuasa dan mujizat Allah yang Maha Tinggi dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sehingga dimanapun saudara berada, pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, saudara gumulkan, saudara doakan, kiranya dibuatnya berhasil sehingga saudara diberkati dan saudara memberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.